Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah terbuka Eleos Theological School bekerja sama dengan Bible Independent Church. Kuliah terbuka ini kami selenggarakan 4 kali dalam sebulan, setiap hari Rabu untuk waktu Nederland. Dan saat ini waktu Sydney adalah hari Kamis. Saya ucapkan selamat malam bagi teman-teman yang sudah hadir di Nederland atau di daerah Eropa. Selamat malam mereka yang ada, selamat pagi mereka yang ada di Sydney, dan selamat pagi subuh untuk Indonesia. Kelas ini kami buka untuk Anda juga yang mengikuti secara live di Facebook. 1 jam ke depan kita akan membahas berkaitan dengan sound doctrine. Dan berbagai hal yang akan kita telusuri bersama untuk membawa kita semakin mengenal apa itu sound doctrine. Kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam kelas ini. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini, malam hari di Netherlands dan pagi hari di Sydney, serta pagi hari di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali lagi duduk bersama-sama, belajar dalam kelas Eleos Theological School dan juga Bible Independent Church. Kami bersyukur Tuhan tolong untuk semua apa yang akan kami bahas sebentar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Wanda Dumais dari Sydney bersama dengan Pastor Erna Dumais. Kami menyambut saudara yang hadir pada saat ini di Zoom. Pastor Renata Tangkilisan dari Nederland, kemudian Pak Peter dari Nederland, ada Ibu Nona dan Ibu Tineke di Nederland, Ibu Christine Okayo di Batam, dan Ibu Ria Tobing di Nederland juga. Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung bersama dengan kami apabila Anda bisa terkoneksi dengan Zoom kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini kita akan melihat satu topik dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ya. Coba lihat di sini ada beberapa prinsip utama yang akan saya tunjukkan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, ayat-ayat ini bercerita tentang pertobatan orang yang bernama Paulus. Ya. Atau di dalam ayat ini pertama-tama disinggung namanya adalah Saulus. Coba lihat dulu bersama. Kemudian hari kita mengenal orang ini. Kemudian namanya adalah Paulus. Begitu ya. Sebelum masuk lebih dalam lagi, mungkin kita perlu memahami dulu hal ini supaya kita tidak salah sangka. Ini Kisah Rasul 9 ayat 1. Siapa Paulus ini? Ingin memberikan pendapatnya.
Sebenarnya kita tuliskan dia Saul atau Paul. Mana namanya yang sebenarnya? Saul atau Paul? Kita mengenal dia sebagai Paulus. Tetapi pada waktu muncul dalam Kisah 9 ayat 1 ini, namanya adalah Saul atau Saulus. Gitu. Kenapa ini ada Saul dan Paul? Ada yang punya pendapat? Apa yang menyebabkan namanya berbeda? Atau kenapa namanya berbeda? Silakan. Silakan yang punya pendapat. Nggak apa-apa. Silakan. Pak Peter, kenapa? Kenapa ada Paul? Supaya tidak bingung. Paulus ini dari mana dia kok tiba-tiba namanya menjadi Paulus? Padahal nama yang sebenarnya adalah Saulus. Silakan. Bu Christine. Pak Peter, silakan. Paulus itu sebenarnya nama dari orang Yahudi. Waktu dia pelayanan di Yunani, berganti nama menjadi Paulus. Ganti nama ya? Iya. Jadi Saulus atau Saul itu adalah nama Yahudi. Ya. Atau nama Ibrani. Ibrani ya. Kemudian ganti nama. Berganti nama. Ganti nama menjadi Paulus. Atau Paul. Kenapa dia ganti nama? Kenapa dia ganti nama? Kan orang sekarang kita lihat ganti nama itu gampang gitu. Apalagi orang Kristen setelah bertobat ganti nama. Namanya Yuni. Menjadi Maryam setelah dibaptis. Nah, gitu kan? Namanya Anton. Kemudian setelah bertobat diganti menjadi Petrus. Nah, kenapa ini Paulus mengganti namanya? Apakah berhubungan dengan pertobatan? Iya, Pastor. Iya. Jadi Saul nama dia sebelum bertobat. Ya. Dan Paulus nama dia sesudah bertobat. Oke. Yang lain lagi? Punya pendapat? Karena ini akan memberikan dasar kepada kita. Banyak orang kan ganti nama. Nama baptisnya ini. Nama yang lama ini. Jadi yang dipakai nama baptis. Nah, dari mana dasar itu? Gitu. Kita harus memeriksa dalam Alkitab supaya ya nggak apa-apa maksud saya ganti nama. Tapi banyak orang mempunyai alasan tertentu dari Alkitab. Begitu. Mungkin yang mereka pahami. Apakah berhubungan dengan pertobatan atau apakah karena hal lain? Apakah karena hal lain? Ini baru pengantar ya. Yang lain lagi menurut Ibu Christine bahwa berhubungan dengan pertobatan. Jadi sebelum dia bertobat namanya adalah Saul atau Saulus. Jadi saya mau beritahu memang ya. Saulus ini dinamakan sesuai dengan nama raja pertama Israel. Karena dia dari suku Benyamin. Karena suku Benyamin. Raja Saul itu suku Benyamin. Pastor Erna bilang betul sekali. Dan Saul atau Saulus itu memang
dari keturunan Benyamin. Tentu biasanya orang tua menamakan anak itu berdasarkan tradisi keluarga. Gitu ya, dinamakan sama dengan nama raja pertama Israel, yaitu Saul. Dari suku Benyamin. Ya. Saya sudah bilang, saudara, suku Benyamin ini, Saul dari suku Benyamin adalah kecelakaan sejarah dalam sejarah Israel. Ya. Saul itu menjadi raja yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Karena seharusnya raja itu harus muncul dari suku Yehuda. Gitu. Ya. Saul ini dari suku Benyamin. Raja dari pilihan manusia. Makanya kan waktu itu ini sekedar. Waktu dia ditahbiskan sebagai raja, diurapi dengan minyak yang keluar dari apa? Masih ingat? Dari buli-buli. Ya, buli-buli apa? Ya. Buli-buli tanah liat. Buli-buli tanah liat ya. Ditahbiskan sebagai raja dengan buli-buli tanah liat. Ini menyatakan bahwa tidak kekal. Gitu. Dan terbukti dia memerintah sebagai raja hanya beberapa waktu saja. Karena raja yang dikehendaki Tuhan adalah dari suku Yehuda. Dari mana itu? Coba ini. Sedikit kita masuk dalam Kejadian. Kejadian berapa? Masih ada yang tahu? Kejadian berapa? Ada yang tahu? Supaya ini harus kita tahu karena prinsip Tuhan itu tidak pernah berganti, saudara. Bagaimana di dalam sound doctrine kita menafsirkan keharmonisan Alkitab itu. Jadi Alkitab atau prinsip Tuhan itu dari awal sampai akhir sama. Nanti kita akan lihat. Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Coba buka. Saya bukakan di sini. Prinsipnya. Lihat ya. Nubuatan. Nubuatan berkaitan dengan raja di Israel ini. Kejadian 49. Nanti kalau prinsip ini, kalau nanti kita tafsirkan, akan gampang sekali dengan semua kebenaran Alkitab. Jadi saudara akan lihat kalau tahu prinsipnya, kebenaran Alkitab akan terbuka dan akan berada dalam satu garis linier dia harmonis. Lihat, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, ketika Daud ditahbiskan, orang yang sama yang menahbiskan sebagai raja itu dengan apa? Buli-buli dari tanduk. Bukan buli-buli dari tanduk. Buli-buli itu botol. Dari rem. Dari kontainer atau tempat minyak yang dari tanduk. Tanduk hewan. Dengan tempat minyak dari tanduk hewan. Ini menyatakan kekekalan. Kekal. Tempat minyak dari tanduk.
Minyak dari tanduk. Ya, dari tanduk hewan ya. Orang yang sama yang mentahbiskan mereka adalah Samuel. Nanti kalau kita lihat dalam urutan raja-raja Israel, semua raja-raja yang lahir dari keturunan Yehuda ditahbiskan dengan tempat minyak yang dari tanduk. Gitu. Pentahbisan itu adalah cara untuk mendudukkan orang dalam posisi kepemimpinan. Begitu. Kalau sekarang orang dipanggil di depan, siapa yang akan melantik di depan presiden, dibacakan surat keputusannya. Tapi kalau zaman dulu, itu minyak itu adalah lambang untuk mendudukkan orang, appointed, begitu ya. Jadi appointment itu dilakukan dengan cara minyak dialirkan. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang jelas sekali bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengappointment raja itu, mereka tahu persis bahwa bila raja itu bukan kehendak Tuhan, maka ditahbiskan dengan buli-buli dari tanah liat. Nah, tapi ini yang raja yang dikehendaki Tuhan, atau dari prinsipnya dari Kejadian 49 ayat 10, bahwa Yehuda lah yang akan menjadi raja seterusnya. Dan kita tahu ini akan berlanjut sampai pada, makanya prinsipnya, sampai pada kerajaan kekal, Messianic Kingdom. Karena hubungannya itu ada di sana. Tuh, Messianic Kingdom. Makanya ikatan perjanjian kekal diikat oleh Tuhan dengan Daud, namanya Davidic Covenant, kan? Saya sudah ajarkan itu, Davidic Covenant, sebuah perjanjian yang penting sekali. Begitu. Perjanjian yang penting sekali, Davidic Covenant. Ini perjanjian kekal yang tidak membutuhkan ketaatan manusia, namanya unconditional agreement atau covenant. Nah, ini sekedar, saudara ya. Jadi cara menafsirkan, begitulah cara sound doctrine memakai prinsip penafsiran. Nah, sekarang kita balik lagi. Ini ada di pelajaran yang lain, tapi sedikit saya singgung. Sekarang kita balik lagi dengan Saulus. Jadi tadi Saulus namanya dinamakan sesuai dengan raja pertama. Ini kan tadi saya tarik dari situ. Yaitu Saul dari suku Benyamin. Dan Saulus ini memang dari suku Benyamin. Jadi dia orang Israel asli. Begitu ya, orang Israel asli. Nah, apakah kemudian hari dia berganti nama menjadi Paulus? Lihat ya, nama Paulus tadi sudah disinggung oleh Pak Peter adalah nama Yahudi atau Ibrani, sementara nama Paulus itu adalah nama Yunani, ya. Begitu ya, nama Yunani. Apakah ini berhubungan dengan pertobatan? Tidak, saudara ya. Tidak berhubungan dengan pertobatan. Orang-orang di masa itu umum sekali mempunyai dua nama. Begitu. Satu, nama Yahudi. Kedua, nama Yunani. Nah, karena apa? Sekarang tadi sudah disinggung juga. Karena satu, lihat ini. Pusat gereja yang pertama, adalah Yerusalem. Pertama-tama orang-orang percaya itu dijangkau dari orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi
yang berbahasa apa? Ya, itu. Yang berbahasa Yunani. Gitu ya. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, kita menyebut mereka adalah kelompok-kelompok Jewish Hellenistic. Gitu ya. Saya sampaikan pelan-pelan supaya lebih mudah dipahami. Jadi Jewish Hellenistic. Nah, kalau dengar-dengar ini istilah ini, Jewish Hellenistic itu apa? Jadi orang-orang Yahudi yang lebih fasih berbahasa Yunani. Gitu. Itu yang menyebabkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena orang-orang Yahudi mereka berbicara dalam bahasa Yunani dan mereka mengadopsi kebudayaan Yunani. Itu pusatnya pertama di Yerusalem, kemudian terjadi pergeseran. Orang-orang Yahudi ini karena penganiayaan, sebelumnya kita lihat ini kan Kisah 9, sebelumnya terjadi penganiayaan, Stefanus dirajam sampai mati dan Paulus ada di situ. Ini kan Paulus bertobat dalam rangka untuk menyeret orang-orang Yahudi yang masuk Kristen supaya dihadapkan kepada mahkamah agama, pengadilan agama waktu itu, dan juga mereka dilemparkan ke dalam penjara. Tapi sejarah berkata lain, Paulus akhirnya bertobat dalam perjalanan itu. Nah, ini yang kita lihat kan, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19, potongan itu. Nah, gereja tersebar pada waktu itu karena penganiayaan Stefanus, maka gereja masuk kepada wilayah yang lain. Nah, saudara harus tahu juga. Lihat ya bagaimana Tuhan, tadi saya sudah bilang harmonisasi. Tuhan bilang Injil akan tersebar di Yerusalem. Coba, terus habis itu di mana? Yudea. Samaria. Terus? Yudea. Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ya. Ujung bumi ya. Ini harus ditafsirkan dengan tepat ini. Lihat. Yerusalem. Oke, Yerusalem ya. Kalau lihat di dalam peta, Yerusalem itu ada di sini. Ya. Kemudian Samaria itu naik lagi ke atas. Kemudian Yudea naik lagi ke atas. Kemudian ujung bumi. Coba supaya tidak kacau kita perlu lihat ini. Nanti saya akan tunjukkan hubungannya ini. Bahwa dari sini kita akan memahami Alkitab dengan gampang. Kisah Para Rasul 1. Jadi terbalik tadi ya. Yudea dulu ya. Baru Samaria ya. Iya, Samaria. Ulang ya. Kisah 1 ayat 8. Lihat ini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Yudea dulu, baru Samaria. Karena Yudea itu daerah Israel. Lihat ya. Kamu akan, ini jangan salah ditafsirkan. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini karena mereka tidak mengerti bagaimana prinsip sound doctrine di sini. Lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku pertama di Yerusalem. Ingat, Yerusalem ini adalah sentral. Begitu. Misi dimulai dari Yerusalem dan akan diselesaikan di Yerusalem. Tidak di kota mana-mana. Ya. Ini akan berhubungan nanti dengan nubuat akhir zaman dan sebagainya. Ini Yerusalem, kota yang sentral. Kemudian Yudea. Naik sedikit di daerah Yudea. Kemudian di Samaria.
Kemudian di ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Semua seluruh dunia. Gentiles. Ujung bumi di mana? Ujung bumi? Ya, Gentiles. ada kita. Hah? Bagaimana? Sorry. Ujung bumi Orang di luar Kepada Yerusalem, kita. sampai di ke luar Sampai kepada orang kita. Israel. Injil sampai kepada kita. Apakah bumi ini punya ujungnya? Enggak. Maksudnya seluruh dunia. Ayo, coba kritis membaca Alkitab. Kenapa penulis Kisah Para Rasul menggunakan istilah ujung bumi? Padahal Alkitab di bagian lain di Yesaya katakan bumi ini bulat. Kalau bumi ini bulat berarti bumi ini tidak mempunyai ujung. Kenapa dikatakan ujung bumi? Apakah Alkitab salah ditulis? Mungkin buat orang-orang yang bukan Yahudi, Pastor. Jangan dulu berasumsi. Coba, saya sudah ajarkan cara menafsir Alkitab. Pakai dulu apa yang ada. Jangan dulu keluar. Tarik apa yang ada di dalam. Lakukan eksegesis. Eksegesis itu artinya to drawing out something from inside out. Jadi jangan dari dalam dari luar kita masukkan ke dalam. Bukan begitu caranya. Gimana? Coba. Apa yang kita pahami dengan kata ujung bumi? Ujung bumi. Maksudnya semua manusia, Pastor. Maksudnya semua manusia. Iya, Kenapa dia nggak tidak pakai hanya kata? Yerusalem, Yudea dan Samaria, tapi Kenapa semua. dia tidak pakai kata semua manusia? Ujung bumi ini menunjuk kepada orang-orang di luar orang Yahudi. Oh iya. Karena orang Yahudi ini masih banyak berdiam di Samaria. Jadi kalau kita lihat bagaimana perkembangan Roh Kudus turun, itu pertama di Yerusalem. Coba lihat, peristiwanya dicatat khusus. Kemudian di Yudea, peristiwanya dicatat khusus. Di Samaria, peristiwanya dicatat khusus. Lalu sampai ke ujung bumi. Artinya Injil ini sebenarnya dianggap sudah menjangkau semua manusia ketika Injil keluar dari orang Yahudi. Jadi tadi perkembangannya kan kita sudah lihat di sini. Pusat gereja pertama adalah Yerusalem, lalu pusat gereja yang kedua adalah Antioquia. Ya. Antioquia. Di sini pertama kali Pengikut Kristus disebut Kristen. Pengikut Kristus disebut Kristen. Nah, jangan bingung sampai di sini. Kenapa kok ada Kristen? Kenapa kok ada Yerusalem? Jadi di Yerusalem belum pernah disebut dengan Kristen. Belum pernah disebut dengan Kristen. Ini pusat Antioquia ini karena Stefanus dihukum mati, orang-orang Kristen tersebar, orang Kristen Helenistik tadi, yang tadinya hanya menyampaikan Injil kepada orang Yahudi, Yahudi yang berbahasa Yunani, yang berbudaya Yunani, tapi kemudian menyinggung kepada orang-orang yang sama sekali bukan orang Yahudi. Nah, kita ini ada di sini, di Antioquia. Jadi perkembangan ini harus dipahami. Kenapa orang-orang di gereja pertama itu masih beribadah di hari Sabtu? Banyak orang membangun doktrin yang salah. Lihat. Kok murid-murid Tuhan masih ibadah di hari Sabtu? Murid-murid Tuhan masih memelihara kosher. Makanan yang halal dan haram. Masih memelihara sunat. Nah, kalau tidak mengerti prinsip ini dihidupkan kembali. Kelompok Sabatarian muncul. Ibadah yang benar itu di hari Sabtu. Karena tidak memahami perkembangan bagaimana Injil disampaikan pertama kali. Lihat, 4 wilayah ini, jadi dari Yerusalem, dia naik ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari sini kita mengenal 2 konsep rasul, yaitu Petrus dan Paulus. Nah, tadi kita bisa pahami dengan benar bahwa Paulus namanya berubah menjadi Paulus bukan karena pertobatan, tapi karena pekerjaannya di antara orang-orang non-Yahudi. Begitu. Sampai sini bisa jelas ya. Saya mau tunjukkan bagian sebenarnya yang lain
terkait dengan pertobatan Paulus ini. Kalau ini sudah clear, kita akan maju terus. Jadi tidak ada alasan Alkitabiah orang ganti nama karena Tuhan suruh, karena masuk Kristen, begitu. Ya, Anda bisa pakai nama aja yang semula begitu ya. Kalau dibaptis namanya ya Wanda, ya tetap Wanda. Tapi boleh juga kalau mau ganti pakai nama siapa. Tapi tidak ada perintah oleh Alkitab harus ganti nama, gitu maksudnya. Jadi ganti nama dari Saulus ke Paulus itu bukan karena perintah dari Tuhan, tapi karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Kan saya sudah tunjukkan kan, Matius Lewi, itu ada Matius Lewi kan? Iya. Ya. Nama Yahudinya adalah Lewi, nama Yunaninya adalah Matius. Nah, itu yang menulis Injil. Matius. Begitu. Sampai sini apakah sudah jelas atau ada yang mau bertanya? Lalu saya akan bahas bagian yang lain di sini. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, sekarang saya ingin tunjukkan tentang pertobatan Paulus. Bagian tadi sudah saya jelaskan kan? Nanti kita cari hubungannya. Kalau saudara baca pertobatan Paulus, bahwa dia pernah melihat Yesus, penglihatan ya. Pertobatan ya, coba tulis di sini. Pertobatan Paulus. Pertobatan atau pertobatan Saulus. Dia melihat Yesus. Dia mendengar Yesus. Dia bertemu. Dia menjadi buta. Dia bertobat. Kalau saudara membaca pertobatan Paulus ini yang detail, hanya bisa kita temukan dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu siapa yang menulis? Kisah Para Rasul penulisnya siapa? Coba. Nanti saya tunjukkan ada gap di sini. Kisah Para Rasul ditulis oleh, penulisnya adalah Lukas ya. Dr. Lukas. Penulisnya Lukas. Nah, Paulus menulis 14 surat. Betul? Paulus menulis 14 surat atau buku dari 27 buku PB. Saya sih percaya 15. Yaitu Ibrani. Nanti itu bagian yang lain kita akan bahas kitab Ibrani. Karena sudah dari dulu-dulu ada namanya surat Ibrani itu dari Paulus. Tapi setelah di abad kemudian banyak orang ya meragukan. Sarjana-sarjana mulai meragukan dan dihapus begitu. Tapi ya oke lah, kita tulis 14 surat. Nah, sekarang bagian menariknya saya tunjukkan. Dalam 14 surat atau tambah dengan 15 atau surat ke-15 itu Ibrani. Apakah engkau pernah membaca tentang pertobatan Paulus? Pernah nggak? Coba. Pernah nggak ada di dalam surat-surat Paulus bahwa kita menemukan tentang detil pertobatan Paulus? Tidak. Nggak ada. Nggak ada ya? Enggak. Loh, lalu Lukas ini dia karang dari mana nih Paulus pernah melihat Yesus? Orangnya sendiri tidak pernah nulis. Ini kan aneh. Kan kalau kita dengar orang bersaksi kan orangnya yang bersaksi. Bukannya Bu Renata menyaksikan tentang, oh saya ingin bersaksi tentang Pendeta Wanda, dia dulu begini-begini, bertemu dengan Yesus, dia punya penglihatan, pernah naik ke surga. Nah, kan aneh, ada orang yang menceritakan tentang saya. Lebih banyak kan kita yang menceritakan tentang diri kita sendiri. Oh, saya
pada malam-malam saya berdoa, tiba-tiba saya melihat saya sudah di surga. Saya lihat, wah sudah di surga. Wah puji Tuhan. Jalannya dari emas. Oh puji Tuhan. Rumahnya besar-besar. Ini kesaksian orang yang pergi ke surga. Tapi dia ceritakan dirinya sendiri. Tidak bisa diverifikasi cerita itu. Begitu. Oh saya pergi ke neraka. Oh ngeri sekali saudara di neraka itu. Saya lihat orang-orang terbakar-terbakar. Tapi nggak pernah saya dengar Pak Peter bilang, oh saudara, saya mau cerita. Pak Wanda itu pernah pergi ke neraka. Di neraka ternyata Pak Wanda bilang enak sekali. Oh, misalnya seperti itu. Nah ini kan ini aneh. Coba saudara lihat di sini. Bukankah kenapa engkau waktu membaca engkau tidak membaca keanehan ini? Bahwa Lukas menulis pertobatan Lukas menulis kepada Theophilus ya. Iya betul, Lukas menulis kepada Theophilus. Maksud saya, kenapa Lukas menulis pertobatan Paulus? Kenapa Paulus tidak menulisnya sendiri? Sedangkan Lukas cuma menulis 2 surat, Kisah Para Rasul dan Lukas, Injil Lukas. Paulus menulis 15 surat. Tapi kenapa tidak pernah kita membaca tentang detail ini? Sekarang kan ada pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang di sini. Pertanyaannya, Lukas ini mengarang. Iya kan? Lukas hanya apa? Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis. Hanya mengarang sesuatu. Kemudian kesaksian mungkin bisa diverifikasi dari orang lain. Kesaksian diverifikasi. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Tadi saya sudah sampaikan. Sebenarnya jawabannya sudah ada. Kalau saudara mau lihat dari tadi. Kenapa hanya ada di Injil Lukas? Bagaimana caranya Lukas mengetahui tentang kesaksian ini? Bagaimana? Lukas menelusuri penyebaran Injil dari Yerusalem hingga Roma. Lukas menelusuri perkembangan Injil dari penyebaran Injil dari Yerusalem. Dari Yerusalem ke Roma. Oke, yang lain lagi? Kita tidak mendapatkan referensi lain tentang pertobatan Paulus selain dari Kisah Para Rasul 9 ini. Di Galatia, Paulus pernah bercerita tentang pertobatannya, mendapatkan wahyu, tapi dia tidak pernah cerita dalam perjalanannya gitu ke Damaskus. Ini kan disebut dengan Damascus Experience atau Damascus Journey gitu. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus kita lihat lagi. Ini sudah saya singgung tadi. Pertama, yang paling mungkin adalah Lukas. Lukas mengikuti perjalanan bersama-sama dengan Paulus kah? Ya, bisa juga. Pertama, Lukas bisa mendapatkan cerita tentang Paulus itu dari gereja di Yerusalem. Begitu. Karena cerita ini terkait dengan cerita gereja di Yerusalem. Bagaimana masa aniaya yang berat itu terjadi. Paulus adalah orang yang gigih untuk membunuh orang-orang percaya. Betul. Kemudian dia berbalik gitu. Ya, jadi cerita ini dikonfirmasi oleh Lukas dari gereja pertama di Yerusalem. Dan yang kedua adalah, tadi makanya saya sudah buka ini lebih dulu. Lukas bisa saja mengkonfirmasi kisah ini dari gereja Kristen di Antioquia. Begitu. Jadi penyebutan itu Kristen itu pertama kali terjadi di Antioquia. Disinilah sebenarnya Paulus tidak mendirikan gereja di Antioquia,
Barnabas yang menulis. Sebenarnya bukan Barnabas. Bukan Barnabas. Bukan Paulus melayani di Bersama. gereja di Antioquia bersama Barnabas. karena dia diajak oleh Barnabas. Dan dari sini karirnya maju. Begitu di Antioquia. Antioquia ini adalah gereja lokal dari Paulus. Begitu. Pastor, Antioquia ini yang di Yunani atau di Syria ya, Pastor? Antioquia di Di- Syria, betul. Di Turki. Antioquia di Syria, bukan di Yunani, bukan. Ya, di sini. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi cerita tentu dari Paulus sendiri. Tapi saya meragukan Paulus bercerita. Yang ketiga, saya tidak akan tuliskan ini. Karena sepanjang hidup Paulus, Paulus tidak pernah bercerita tentang pertobatannya dalam surat-suratnya. Tanya Pak Wana, kenapa bukan Barnabas ya? Yang saya baca itu Barnabas itu yang selalu membela Paulus ini. Ketika Paulus berbalik dari, maksudnya Saulus berbalik dari orang yang mengejar orang percaya, kemudian dia percaya, kemudian terjadi kehebohan di Yerusalem karena orang ini adalah orang yang pertama kali mengejar orang percaya. Tapi kemudian yang membela itu adalah Barnabas. Betul. Barnabas itu yang membela Paulus mati-matian dan meyakinkan para rasul-rasul pada waktu itu bahwa orang ini benar. Yang kedua, yang Paulus itu sebenarnya dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang memang dulu dia itu orang yang mengejar orang orang percaya, terus orang Yahudi marah kepada Paulus mau dibunuh begitu. Terus Barnabas ini yang berkata, Paulus, kamu pergi aja ke Tarsus, disuruh pergi ke Tarsus. Makanya kenapa bukan Barnabas ya yang mengkonfirmasi tentang pertobatan Paulus. Terus kemudian yang ketiga, Barnabas ini juga yang mencari Paulus. Itu tidak mudah, saudara-saudara, karena Paulus itu sudah ada di Tarsus, sedangkan Barnabas itu disuruh oleh para rasul untuk pergi ke Antioquia karena para rasul sudah mendengar orang-orang banyak bertobat di Antioquia. Kemudian Barnabas diutus, kemudian Barnabas itu mencari Paulus. Ini bukan pencarian yang mudah begitu. Terus mereka akhirnya melayani di Antioquia. Barnabas itu yang sebagai gembalanya, kemudian Paulus itu sebagai pengajar gitu. Kenapa bukan Barnabas ya? Soalnya Barnabas yang membela mati-matian Paulus. Barnabas juga yang membela kekristenannya Paulus di depan para rasul gitu loh. Terus mengajak pelayanan Paulus di Antioquia gitu loh. Ya, bisa juga cerita itu disampaikan oleh Barnabas, tapi Barnabas tidak ada di situ pada waktu itu. Kalau kita lihat Paulus bertemu dengan Ananias kan waktu itu, yang mendoakan dia ketika dia buta selama 3 hari, dia tidak makan dan minum. Lalu Tuhan memakai Ananias untuk mendoakan. Lalu Paulus penuh dengan Roh Kudus, kemudian dia melayani Tuhan. Begitu. Cuman yang kita perlu lihat di sini, jadi salah satu daripada bagian yang sudah saya sampaikan tadi, entah itu gereja di Yerusalem, dan saya yakin gereja di Yerusalem itu yang lebih mengetahui cerita itu. Karena Paulus belum ada di Antioquia, tapi pertobatan Paulus itu menjadi satu cerita yang besar pada waktu itu. Nah, kenapa saya mengangkat ini, saudara? Dalam beberapa bagian, Paulus juga pernah cerita dia diangkat ke surga. 2 Korintus 12. Anda lihat bahwa pengalaman-pengalaman pribadi tidak pernah ditonjolkan oleh Paulus. Kita harus belajar dari sini. Begitu. Bahwa yang ditonjolkan dia adalah pengajaran Injil yang benar.
bukan membangun pelayanan dari pengalaman. Manifestasi. Kesaksian. Begitu. Dia mempunyai pengalaman yang sangat hebat sebenarnya kalau kita lihat, bertemu dengan Yesus yang sebenarnya dia tidak pernah hidup bersama dengan Yesus. Kemudian dia mendengar Yesus berbicara kepada dia dan dia diajar oleh Yesus langsung. Dia 3 tahun habis itu dia pergi ke Arab. Kemudian diangkat juga jadi rasul. Sedangkan rasul itu orang yang berhidup bersama, maksudnya di zaman Yesus. Betul. Dia orang satu-satunya rasul yang tidak hidup di zamannya Yesus, tidak bertemu dengan Yesus, tidak hidup bagaimana Yesus itu, pengajaran Yesus di dunia ini ketika Yesus hidup. Betul. Dia mengatakan dia adalah rasul yang sebenarnya seperti apa itu? Bayi yang lahir belum waktunya, prematur. Kenapa? Dia rasul ke-13. Rasul ke-13. Rasul Tuhan itu cuma ada 12. Karena kualifikasi rasul itu hanya orang yang bertemu dengan Yesus. Hidup dengan Yesus. Diangkat oleh Yesus langsung. Dipilih oleh Yesus. Kemudian menulis Alkitab. Nah, Paulus berkali-kali, kenapa kalau kita baca suratnya dia berkali-kali bilang dari Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus. Itu maksudnya, Saudara. Karena banyak orang yang menyerang kerasulannya. Kamu ini dari mana rasulmu? Kamu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kenapa ngaku-ngaku sebagai rasul? Itu sebabnya. Saya mau tunjukkan kaitan-kaitan ini. Lalu bagian yang tadi saya bilang, bahwa orang ini tidak pernah bercerita tentang pengalaman pribadinya. Saudara, penting. Pengalaman pribadimu itu tidak membuat orang bertobat. Yang membuat orang bertobat itu adalah Injil. Begitu. Sampaikan Injil, jangan pengalaman pribadi. Sebaik apapun engkau mau cerita pada orang lain tidak akan bertobat karena hidupmu. Gitu. Hidup kita tidak membawa pertobatan pada orang lain, tapi Kristus. Begitu. Begitu. Itu yang ingin saya tunjukkan. Conversion. Jadi dari Paulus itu hanya dicatat oleh Lukas. Paulus dalam 15 suratnya tidak pernah menuliskan, saya itu bertemu dengan Yesus, saya itu orang hebat. Dan saudara lihat, dalam perkembangan wahyu selanjutnya, orang yang dipercaya menulis tentang surga bukan Paulus. Tapi siapa? Yohanes. Makanya orang pikir orang pikir gampang kali bicara tentang surga. Saya diangkat ke surga, saya bertemu dengan Tuhan, saya melihat surga. Saudara, tidak seperti itu. Paulus saja orang yang punya pengalaman revelation yang kuat. Dia tidak pernah menulis tentang surga karena Tuhan tidak izinkan dia tulis tentang surga. Yes. Tuhan izinkan orang yang bernama Yohanes menulis tentang surga. Gitu. Jadi kita harus lihat di sini bahwa semuanya ini ada tujuan-tujuan Tuhan. Dan Wahyu ditutup dengan kitab Wahyu itu karena tujuannya memang itu. Surga sudah ditulis, ya sudah. Tidak perlu ditambah-tambahkan lagi. Lihat, jadi cara menafsirnya seperti itu. Ya silakan Bu Marcella tadi mau bilang apa? Makanya mungkin orang Islam banyak menyerang tentang Rasul Paulus ya. Karena mereka meragukan kerasulan daripada Paulus itu. Sebenarnya bukan keraguan tentang kerasulan Paulus. Nah, salah satu tadi juga di debat Kristen itu mereka mengatakan itu juga sih. Oh, baru kemudian sebenarnya itu yang mereka katakan Paulus yang mendirikan agama Kristen. Saya sudah buktikan tadi kan tesisnya. Kristen tidak pernah dibentuk oleh Paulus. Tadi kita sudah lihat. Di Kisah Para Rasul pasal 11. Jadi Paulus masuk di gereja Antioquia itu yang memang jemaatnya sudah berdiri. Dan ingat, yang pertama kali dilakukan adalah mengajar jemaat selama 1 tahun.
Coba saya buktikan kalau saudara tidak percaya Kisah Para Rasul. Jadi bukan Paulus yang membentuk Kristen. Kita bisa mendebat. Gampang dipatahkan argumentasi. Mereka bilang, Kristen itu kan yang membentuknya Paulus. Yesus tidak pernah membentuk Kristen. Memang betul Yesus tidak pernah membentuk agama Kristen. Agama Kristen itu muncul begitu saja. Kristen itu adalah ucapan menghina. Begitu. Karena Kristen itu dianggap sekte. Jadi kalau Anda terima Yesus pada waktu itu, mereka langsung bilang, kamu itu Kristen. Artinya ikut ajaran sesat. Kita bisa bayangkan, Kristen itu adalah ajaran sesat zaman dulu. Jadi, mocking. Orang yang mendapatkan, coba Anda ngomong sesat. Ya saya aja ngomong sesat kepada orang lain, saya dimarah-marahin orang, kok Anda sedikit-sedikit ngomong sesat, sedikit-sedikit ngomong sesat. Padahal dari dulu orang Kristen sudah dituduh sebagai sesat gitu. Jadi kenapa saya nggak boleh bilang itu? Biasa aja. Di mata orang lain kita bisa sesat, dan orang lain di mata kita bisa sesat. Sekarang tinggal buktikan argumentasinya. Kalau engkau bilang saya sesat, engkau buktikan. Saya bisa bilang sesat engkau, saya buktikan argumentasi itu. Begitu caranya. Jadi ini relatif, begitu ya. Orang bisa tuduh engkau sesat. Jadi ya, saudara maksudnya apa? Moralnya. Orang bisa cerita tentang apapun tentang dirimu, nggak peduli, begitu. Oke, setuju? Setuju. Ya kan bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Maksud saya kan seperti itu. Perubahan terjadi dari dalam. Minggu lalu kan, di khotbah minggu lalu. Jadi orang mau cerita apa tentang hidupmu, tidak ada masalah. Itu cerita itu akan terus datang di dalam hidupmu selama engkau hidup. Jadi engkau tidak bisa menyetop cerita orang itu ke dalam hidupmu. Biar aja. Martin Luther bilang, saya nggak bisa, bukan Martin Luther yang itu ya, Martin Luther yang junior. Dia bilang, saya nggak bisa stop itu burung bikin sarang di kepala saya. Begitu. Tapi saya bisa usir dia. Begitu. Jadi kita nggak bisa stop cerita itu. Lihat ya di sini ya, Kisah 11. Kisah 11. Gampang ini. Jadi sampaikan alasan ini kalau ada orang yang mengatakan bahwa, lihat di sini, Kisah 11 ayat 26. Saya tunjukkan ayatnya ini. Paulus tidak pernah membentuk jemaat Kristen. Lihat. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar. Ini gereja Antioquia ini adalah pusat yang kedua. Gerejanya tidak besar. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah ucapan yang dikenakan orang luar. Bukan orang jemaat itu yang menyebut kami itu Kristen. Kristianos sebenarnya kan kata yang tepat. Kristianos itu artinya pengikut Yesus. Jadi orang kalau ikut Yesus itu dianggap sesat sekali. Gitu, the follower of Christ. Begitu. Lihat di sini, lihat. Lihat ya. Kalau kita lihat perkembangannya ini. Kisah 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati, ya kan? Mereka tersebar sampai Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja tadi kan? Helenis saya bilang. Gitu, kelompok Helenis. Begitu, kelompok Helenis, orang-orang Yahudi yang berbicara dalam bahasa Yunani dan mereka berbudaya Yunani. Jadi Helenistik. Kemudian tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus, orang Kirene tiba di Antioquia. Lihat, yang mendirikan itu orang-orang Siprus dan orang-orang Kirene gitu. Mereka berkata-kata kepada orang Yunani. Nah, disinilah pertama kalinya kita lihat apa yang Alkitab bilang ujung bumi. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan ujung bumi itu adalah orang di luar orang Yahudi. Begitu. Ya, dan tangan Tuhan menyertai mereka, sejumlah besar orang menjadi percaya. Kemudian sampai kabar itu kepada jemaat di Yerusalem. Jemaat pusat di Yerusalem, lihat itu kan tadi, gereja pusat tadi di Yerusalem, mengutus Barnabas ke Antioquia. Jadi Barnabas ini yang sebagai kalau orang-orang sekarang bilang apa, mendirikan sebagai hamba Tuhan yang merintis apa itu tunas jemaat atau church planting di sana. Kemudian Barnabas
pergi ke Tarsus karena Paulus pulang ke Tarsus kan. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Tapi kan ini sudah rencana Tuhan. Di Antioquia itu kemudian murid-murid Tuhan disebut dengan Kristen. Jadi sudah bisa lihat di sini ya. Paulus tidak pernah mendirikan Kristen. Gampang menjawabnya kalau ada argumentasi dari banyak dipakai ke kelompok-kelompok di luar Kristen. Itu cuma orang-orang Kristen itu kan karena mereka diselewengkan oleh Paulus. Paulus menyelewengkan katanya Injil Yesus. Yesus sebenarnya tidak membentuk Kristen, tapi tiba-tiba kok ada Kristen. Jadi tapi tadi saya sudah tunjukkan perkembangannya. Ada rasul kepada Yahudi, rasul kepada non-Yahudi atau yang kita sebut dengan ujung bumi. Karena Alkitab memakai dua kata kan, Jews dan Gentiles gitu. Jadi memang orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu tidak bisa bersatu, saudara. Gitu. Kalau kita baca di Efesus bilang meruntuhkan tembok-tembok pemisah, itu bukan sebuah perkataan simbolik. Memang zaman dahulu di antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu dibangun tembok supaya tidak saling menyerang begitu. Begitu. Kaisar pada waktu itu mengambil sebuah kebijakan supaya menjaga agar jangan berkelahi ini dua bangsa ini, Yahudi tidak bisa campur dengan non-Yahudi. Makanya dibangun tembok-tembok pemisah. Begitu. Dibangun wall yang besar itu, barrier. Jadi tidak ada lagi nanti orang berkelahi, bertikai, saling membunuh. Nah, Paulus bilang Injil Kristus atau Yesus sendiri meruntuhkan tembok pemisah itu. Dan berkali-kali kita berkali-kali kita baca dalam Alkitab sejak kedatangan Yesus, maka orang non-Yahudi atau Gentiles mengalami berkat yang sama. Gitu kan. The riches, dia katakan kan, of the glory of Christ between the Gentiles. Jadi kita mengalami apa yang dialami oleh orang Yahudi. Tapi memang tetap ada sekat. Itu sebabnya saya sudah bilang bahwa Yahudi atau Israel itu merupakan program Allah sendiri, orang Kristen merupakan program Allah sendiri. Nah, ini akan diselesaikan sama-sama oleh Tuhan. Kita hidup saat ini di masa gereja adalah waktu Tuhan untuk gereja. Waktu Israel berhenti. Tetapi saat nanti rapture terjadi, gereja Tuhan diangkat, waktu untuk Israel akan berjalan lagi. Waktu gereja berhenti. Begitu. Jadi saudara, kalau ada apa-apa dengan Israel, engkau tidak perlu membela mereka. Ya, mereka tidak kenal Tuhan sampai hari ini. Begitu. Karena apa? Karena waktu Tuhan berhenti bagi mereka. Mereka tidak bertemu dengan Tuhan, mereka punya sinagog, tapi mereka tidak ada tempel. Karena hanya di tempel mereka tahu kehadiran Tuhan ada di sana. Begitu. Gitu. Jadi kalau orang Yahudi kita injili, mereka menjadi orang percaya. Begitu. Tidak bisa ada di tempat mereka lagi Yahudi. Prinsipnya begitu ya. Jadi dua program Allah ini, kita bukan Israel rohani. Tapi Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Yang dua-dua berjalan dalam program Allah. Begitu. Nah, semuanya ada di dalam bingkai Kristus itu. Bahwa semuanya akan terjadi melalui Kristus. Tapi nanti kita lihat, tadi saya sudah bilang, Messianic Kingdom. Begitu. Bahwa ketika gereja sudah mengalami rapture, maka nanti janji Tuhan untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun akan berlaku. Itu untuk Israel. Kenapa kerajaan akan ada lagi? Karena memang Tuhan akan bekerja untuk orang Israel. Begitu. Masa tribulasi Tuhan akan menyelamatkan orang Israel secara bangsa. Oke? Sampai sini ya. Jelas saya kira. Ada yang mau tanya satu saja? Kalau tidak ada kita akan langsung tutup. Pendeta, saya boleh tanya ya. Mengenai penglihatan, bukan penglihatan, Paulus bertemu dengan Yesus melalui penglihatan. Itu waktu itu pendeta pernah ajarin, itu ada istilahnya yang namanya
patomi atau itu yang saya Oh, bukan. hilang. Teofani. Teofani itu Teofani. bukan itu teofani. Oh, bukan itu. Bukan. Ini adalah sebuah penglihatan. Kalau teofani itu adalah manusia melihat Tuhan dalam rupa manusia. Sama seperti Abraham bertemu dengan beberapa orang yang sebenarnya itu adalah malaikat Tuhan. Itu teofani. Gitu. Oh. Penglihatan bukan teofani. Penglihatan itu sebuah visi, dan saya nggak tahu Paulus melihatnya seperti apa. Apakah dia tiba-tiba dia terbuka matanya begitu melihat. Kalau Yohanes kan di dalam roh. Di dalam roh. Tiba-tiba dia melihat atau dibawa ke surga. Dia diangkat di dalam roh. Tapi kalau Paulus dia bilang dia jatuh, lalu dia mendengar suara. Nah di situ dia hanya mendengar suara sebenarnya. Gitu. Tapi nanti di dalam pengalaman dia lain, dia berkata dia menerima wahyu. Tuhan Yesus mengajar dia. Tapi memang Injilnya tuh sama sekali dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi saya percaya sekali pengajaran Yesus itu transfer ke dia tuh sepenuhnya. Kalau kita membaca, Yesus bicara masa yang sukar, Paulus bicara masa yang sukar. Yesus bicara bagaimana jalan yang sempit, Paulus bicara mengenai jalan yang sempit. Jadi betul-betul ada harmonisasinya kuat sekali. Bukan teofani, Ibu, itu. Bukan. Oh ya, oke. Baik, sudah selesai di sini. Nah, itu ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah selesai, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ada Pak Wisnu dan Ibu Ria Tobing di Nederland. Kami sangat hargai waktunya. Puji Tuhan. Dan juga teman-teman yang hadir saat ini juga melalui live di Facebook. Silakan Pastor Renata menutup. Kalau ada pengumuman, silakan sampaikan dan tutup dalam doa. Ya. Pertama pengumuman untuk hari Rabu depan jam 9 malam tetap kita masih dalam pengajaran sound doktrin. Jadi tidak dalam doa, tapi masih ada 2 pelajaran lagi yang akan diajarkan baru setelah minggu kedua baru doa, masuk dalam doa. Itu adalah tanggal 18 Agustus hari Rabu. Dan seperti biasa tanggal 15 Agustus hari Rabu ibadah Bible Independent Church Nederland tetap waktunya jam 9 malam. Sekian pengumuman ini dan saya mengucapkan syukur, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dari Belanda maupun khususnya pendeta senior kami yang subuh masih pagi di Sydney rindu untuk memberikan pelajaran kepada kami di sini. Terima kasih banyak untuk Pendeta Wanda dan Pastor Erna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, di mana kami belajar Tuhan. Kami rindu, kami mendengar setiap pelajaran yang diajarkan oleh pendeta kami. Tuhan, biarlah Engkau membuka setiap tingkap-tingkap. Apa pelajaran apa? Engkau berikan visi baru bagi pendeta Dr. Wanda Dumais dan istrinya Pastor Erna, agar setiap pelajaran yang kami terima ini dapat masuk ke dalam pikiran kami dan kami dapat mengeksegesikan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kiranya Engkau melindungi kesehatan dari Pendeta Dr. Wanda Dumais dan Pastor Erna. Dan kami semua yang hadir saat ini, kami diberkati oleh pelajaran yang kami terima. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita berpisah dengan mengucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk semuanya. Pastor Wanda. Terima kasih. Bye. Bye. Thank you all.